Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Sabrani ingin mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok kami yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. Latar belakang: dalam bidang teknologi, air dapat dimanfaatkan pembangkit listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang memanfaatkan debit air yang besar untuk menggerakkan turbin sehingga menjadi energi listrik. Namun tidak semua daerah bisa dibangun PLTA karena PLTA membutuhkan debit air yang cukup besar. Di lain itu, ada salah satu alternatif pada daerah yang memiliki debit air yang relatif kecil, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) yang bisa menjadi alternatif dari PLTA. PLTMH ini merupakan turunan dari PLTA, namun prinsipnya PLTMH membutuhkan debit air yang relatif kecil, tidak sebesar PLTA yang membutuhkan debit air yang besar. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi potensial dari energi kinetik air sebagai sumber pembangkitnya. Dalam skala yang relatif kecil digunakan untuk memutar turbin dan generator dengan daya listrik yang dihasilkan 100 kW. Selanjutnya, ada komponen utama pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Memiliki 12 komponen utama, yaitu yang pertama bendungan, yang kedua intake, yang ketiga saluran pembawa, yang keempat bak pengendap, yang kelima bak penenang, yang keenam saringan, yang ketujuh pipa pesat, yang kedelapan rumah pembangkit, yang kesembilan turbin, kesepuluh generator, kesebelas saluran pembuang, dan terakhir jaringan transmisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denova Andadinata dengan NIM 101225094. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan data dan catatan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Indonesia. Baik, jadi untuk cara kerja pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yang pertama, reservoir air yang berasal dari aliran air ditampung di bendungan atau intake. Lalu air yang mengalir dialihkan alirannya dengan cara membangun bak penyadap, yaitu bak yang berfungsi untuk mengambil aliran sungai. Kemudian air dari bak penyadap dialirkan atau disalurkan ke bak pengendap melalui saluran pembawa. Kemudian sebelum air masuk ke bak penenang, air terlebih dulu masuk ke bak pengendap untuk mengendapkan material-material kecil yang dapat menyumbat dan mengganggu kinerja generator. Selanjutnya, air yang ditampung oleh bak penenang akan dilimpahkan melalui saluran pelimpah yang bermuara pada ujung reservoir air. Lalu air yang berada di bak penenang dialihkan ke turbin yang berada di rumah pembangkit dengan menggunakan pipa pesat. Kemudian ujung pipa pesat ini akan masuk ke dalam rumah pembangkit. Di dalam rumah pembangkit terdapat turbin dan generator dan alat-alat elektrikal. Air yang keluar dari pipa pesat akan menumbuk atau menabrak sudut-sudut turbin sehingga turbin berputar. Nah, turbin ini terhubung dengan batang poros generator sehingga generator tersebut akan menghasilkan listrik. Kemudian arus listrik yang dihasilkan diatur pembagian arusnya, tegangan, dan dayanya. Kemudian disalurkan kepada konsumen atau penduduk setempat melalui transmisi dan listrik siap digunakan oleh para konsumen. Adapun proses terakhir yaitu air sisa yang memutar turbin kembali dikeluarkan dan dialirkan kembali ke sungai melalui saluran pembuang. Baik, selanjutnya ada data catatan dari penerapan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pada data ini
dicatat atau dikumpulkan dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Jadi yang pertama ada dari Aceh. Di Aceh ini awalnya itu menghasilkan 9,20 dan berubah menjadi 21,42 megawatt. Kemudian ada Sumatera Utara yang awalnya 15 berubah menjadi 146,50 megawatt. Kemudian ada Sumatera Barat yang awalnya 15,92 menjadi 47,26 watt. Kemudian ada Jambi. Jambi ini awalnya yaitu 15,30 dan berubah menjadi 132,23 megawatt. Dan kemudian ada Sumatera Selatan yang awalnya dari 100 yang awalnya dari 11,14 megawatt menjadi 132,32 megawatt. Kemudian ada Nusa Tenggara Barat atau NTB yang awalnya 17,77 berubah menjadi 45,54 megawatt. Ya, selanjutnya ada Sulawesi Tengah yang awalnya 22,45 megawatt berubah menjadi 48,90 megawatt. Kemudian ada Sulawesi Utara yang awalnya 3 megawatt berubah menjadi 8 megawatt. Dan terakhir ada Papua Barat yang awalnya 1,6 dia tetap stagnan, tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, dari hasil data ini banyak daerah-daerah yang sudah menerapkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini, sehingga yang awalnya kapasitas PLTMH atau listrik yang dihasilkannya itu sedikit berubah menjadi sangat pesat karena sudah menerapkan dan membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan, kekurangan, dan perancangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pertama adalah kelebihan, yaitu memiliki kelebihan yaitu pertama ada energi terbarukan dan ramah lingkungan. Yang kedua, PLTMH memanfaatkan aliran air tanpa pembakaran bahan bakar fosil sehingga emisi karbon sangat rendah. Yang ketiga, cocok untuk daerah terpencil. Yang keempat, sangat efektif digunakan di desa terpencil atau pegunungan yang sulit dijangkau jaringan listrik PLN. Yang kelima, itu mendorong kemandirian energi masyarakat. Lalu selanjutnya ada kekurangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang pertama, itu sangat bergantung pada debit air. Yang kedua, kapasitas listrik itu terbatas karena PLTMH hanya cocok untuk skala kecil atau desa dan tidak untuk industri besar. Yang ketiga, biaya investasi awal yang cukup tinggi. Pembangunan awal membutuhkan biaya besar untuk turbin, saluran air, dan instalasi listrik. Yang keempat, itu ada lokasi terbatas secara geografis. Yang kelima, memerlukan pengelolaan SDM terlatih. Selanjutnya, mengenai perancangan PLTMH. Pada perancangan PLTMH membutuhkan 4 aspek. Yang pertama, itu pekerjaan bidang sipil. Yang kedua, pekerjaan bidang mekanik. Yang ketiga, pekerjaan bidang elektrik. Dan yang terakhir itu pekerjaan bidang administratif. Baik, di sini ada dokumentasi success story di Desa Cibunar, Kabupaten Tasikmalaya. Jadi yang pertama ini ada lokasi sungai PLTMH itu sendiri. Yang selanjutnya ada saluran penendang. Kemudian ada pengangkatan penstock oleh warga yang bekerja bakti. Kemudian ada pengujian PLTMH. Kemudian ada listrik yang dihasilkan dari PLTMH. Dan yang terakhir ada peresmian PLTMH. Kesimpulan dari presentasi kami, PLTMH bisa menjadi alternatif dari PLTA
yang bisa memanfaatkan debit air relatif kecil dan bisa dibangun di tempat-tempat terpencil seperti perdesaan, asalkan bisa memenuhi persyaratan dibangunnya PLTMH. PLTMH juga membantu kepada masyarakat-masyarakat di daerah-daerah yang kurang pasokan listrik. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya dimaafkan, dan segala kelebihan datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, dan segala kekurangan tentunya berasal dari kita selaku makhluk dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.